Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Karawang. Kita kembali dalam podcast Sada Karawang. Kali ini ada tamu sangat istimewa, Bapak PJS Bupati Karawang, Pak Priti. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kita lanjut saja Pak. Banyak tema yang dibahas hari ini Pak, terutama soal perpilkadaan. Karena tinggal menghitung hari dan Bapak sebagai PJS yang sekarang memimpin banyak sekali jumlah ASN di Karawang. Nah ini banyak sekali masyarakat yang memang bertanya-tanya ini bagaimana arah politik di ASN seperti itu. Karena kan masih godaan kekuasaan di internal ASN juga kuat ya, melihat angin mana nih ya, ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, sebelum ke sana Pak, Bapak kan sudah dari tanggal 24 September ya, pimpin Karawang. 25 ya? Nah, ya. Gimana Pak, pimpin Karawang? Alhamdulillah, sekarang sudah pulang sebelum sudah masuk. Jadi tugas pertama PJS itu yang menjadi selama satu tahun bupati atau dia harus istilah kurangnya cuti di luar tahun. Itu nggak selama masa kampanye. Karena demikian maka ada pihak dari Solo harus ditugaskan pejabat semua. Maka akhirnya saya di sini menjadi bagian dari Karawang. Inilah selama 1 bulan ini saya merasa melanjutkan itu sudah terakhir. Kasih dulu ya dari mulai yang berapa sangat penduduk sama ada rancangan ada untuk perubahan apa jadi apa masuk juga hari kemarin itu agenda yang secara normal boleh dilewat tanggalnya sudah sangat sedikit. Itulah saya masuk dan semua dengan sesuai. Berarti sudah berkeliling mana aja ya Pak? Ada beberapa nih termasuk kemarin beberapa ada yang saya masih beli yang dibutuhkan dulu. Kemarin ada salah satu koordinat secara nasional sebetulnya termasuk provinsi yang sebetulnya bisa Februari PKS. Videonya sih juga ada kebanyakan pengurusan kita berlain. Jadi kemudian saya di sana di desa yang mana di sana kalau di Karawang ada sekolah di sana di bawah provinsi desa masuk di Samudera juga ada sekarang sebagai apa yang tapi di sekitar itu untuk dimakan bagaimana kita bisa Karawang bisa menjadi produsen minyak serius kan biasanya daerah sana ya? Iya termasuk daerah termasuk pantai. Iya. Berarti sudah merasakan panasnya Karawang. Iya, nah itu yang memang dari sisi penyesuaian karena saya suka bumi ya. Dan suka bumi saya di gunung yang memang dingin. Nyebut Bandung itu kayak panas ketika saya jadi orang begitu ya. Jadi sekarang dingin ke bumi ya. Sekarang saya ngerasa sudah hangat dan mulai hujan. Ya udah mulai ketemu juga ada 24. Tapi biasanya Karawang kalau musim hujan gini Pak, yang di dataran rendah tuh banjir. Itu tadi. Jadi setiap hari Senin, agenda yang saya tentukan adalah pimpinan. Itu terbatas saja. Sekda, asisten, kita membahas agenda apa. Tadi kita selesai April itu. Memang disebutkan salah satu yang persiapan khusus berencana. Dan katanya pertemuan Cimenat soalnya. Ya, mau saya ingin bernyamir. Ya. Belum nyampe Pak. Saya tadi baru pasti sudah termasuk juga tadi ya kita sekarang proses satu supaya itu mulai bisa selain kan kemarin juga sudah informasi akibat perubahan cuaca ya. Iya, bencana. Jadi pada Karawang yang
biasa banjir sudah ada pembahasan pemerintah ya, atas kembali dan nah, biasanya ada saya lanjutkan menurut saya karena memang itu sampai dulu ada semacam apel siaga semacam itu. Termasuk ke ASN Pak sekarang Bapak kan pertama apel itu pernah mengatakan profesional dan netralitas. Itu gimana sih Pak? Jadi khusus karena memang disebutkan PJS itu sangat disebutkan dalam surat menteri tentang selain dari pemerintah di masa muda yang disebut khusus adalah menjaga netralitas. Karena menjaga netralitas itu maknanya PNS itu secara normal, secara undang-undang sudah sangat menegaskan undang-undang ASN juga menegaskan posisi PNS itu ya saja agak berbeda dengan para PNS tidak Polri, PNS tetap menggunakan ya itu ada di dua posisi yang saya kira dalam posisi berbeda ya tidak menggunakan secara jadi mengapa begitu undang-undang yang saya pahami dan ini yang selalu saya sampaikan sebagai ASN karena kita tuh ada 3 fungsi utama dalam melakukan itu yang paling sering berurusan dengan publik adalah yang disebut dengan pelayanan publik tapi kita juga disebut pemersatu misalnya satu bangsa gitu. Nah sebenarnya yang disebut pertama itu kita melaksanakan kebijakan nasional salah satu yang di dalam jajaran ASN kita melaksanakan apa yang belum terjadi ya soal itu batasannya sejauh mana sih Pak? Nah jadi kalau netral dan teknis ya kalau bahasa umum netral tidak menampakkan tidak menampakkan pilihan bukan publik. Jadi karena tetap ada kewajiban harus menggunakan hak pilih sehingga tidak menampakkan, tidak mengajak. Jadi hanya miliknya sendiri dan siapa itu yang disebut publik kan itu ya. Itu dalam satuan rumah tangga. Itu udah termasuk publik kalau di luar rumah tangga ya dalam rumah. Nah jadi kira-kira pakai itu gini. Kalau dalam lingkungan sendiri dalam sebagai di rumah lah di rumah ya. Itu sesuatu di rumah kan. Jadi boleh lah mungkin dia berdiskusi dengan istri kan. Mungkin juga boleh lah menurut bapak atau menurut ibu tetapi ketika dia sudah di luar rumah itu sudah masuk kategori. Makanya saya tidak ragu secara teknis dulu peringatkan jika misalnya ada alat peraga kampanye untuk apapun yang bersifat bisa disebutkan nempel di rumah kita, jangan ragu-ragu, lepas saja. Karena saya yakin paham secara umum begitu. Jadi memang seperti itu dalam konteks. Karena bisa jadi juga kan tim ses nempel di rumah asal gitu, tahu itu ASN. Iya, kan boleh jadi kan nggak tahu kan itu rumah ASN. Jadi sehingga dari sisi itu ya kita pasang baik gitu aja. Jadi kan tidak tahu. Makanya saya sampaikan, jangan ragu-ragu saja, lepas saja supaya kita tidak disangkakan dengan sadar. Kalau di ranah media sosial Pak, itu sama. Nah, itu yang bahkan hari ini ukuran media sosial kan ya sudah tahu bisa mempengaruhi publik kalau yang jelas-jelas. Makanya saya sampai juga pada mencontohkan teknis lah kira-kira. Jangan membuat gimmick, jangan membuat gerakan-gerakan, tangan, bahkan misalnya termasuk hindarkan berciri beratribut yang bisa disangkakan dia calon gubernur atau dia calon bupati. Kan biasanya orang foto di medsos, foto bis gitu. Iya. Jadi hari ini nggak bisa. Saya tidak mengingatkan jika untuk foto, nah yang diizinkan saya nggak tahu. Tapi itu ada itu. Enggak. Kalau yang tadi, kalau yang tadi tanda kan beberapa dinas juga punya simbol-simbol sendiri Saya di dinas tenaga kerja biasanya punya simbol potensi sebelah udah nggak boleh digunakan sekarang karena ini bisa dibaca dua dan gitu. Jadi yang diizinkan semangat aja. Kalau ini semangat nasional.
Jadi memanfaatkan Pak Anwar dianggap akhirnya gitu. Jadi lebih ke kesadaran dulu tentang dari sisi perilaku bahkan tentang bagaimana itu di ataupun terhadap medsos apa. Karena kan meskipun terjadinya di HP kita, tetap ya publiknya nyata. Kita dengar. Pernah ada laporan nggak Pak? Berapa banyak ASN yang terindikasi ke Bapak gitu? Kalau ke saya tidak. Nah, walaupun kalau informal saya hidup begitu ya, masih lah ada yang menyampaikan saya, meskipun tidak personal. Maksudnya situasi di desa. Dia sedang ikut apa desa? Enggak seteknis itu. Belum. Kalau normalnya kan di kita sekarang yang kita kan yang berwenang menilai itu dan mengirimkan laporannya ada yang jadi saya bersolusikan dalam banyak kesempatannya kalau ada khusus sekarang saya tidak tahu kalau ada seperti itu segera melakukan Bawaslu hanya memang Bawaslu pun punya batas-batas waktu ada kayak itu ada SOP-nya lah ya. Nah, Bawaslu yang menilai, kemudian Bawaslu akan menunjukkan nanti kalau dia menyangkut sosok ASN, maka undang-undang itu mengatur laporannya sudah tidak lagi di level kita itu untuk demi sebuah netralitas, tapi langsung ke BKN. Oh iya. Nah biasanya, saya sebut biasanya praktiknya sebelum turunlah kan ASN, komisi ASN yang menilai. Kira-kira secara proses seperti itu tidak ada laporan langsung ke PJ enggak? Kalau saya sama-sama. Tapi ada nggak Pak? Misalkan ada ASN minta arahan ke Bapak, misalnya, alhamdulillah mana nih? Alhamdulillah, saya pasti marah. Karena rumor ya setiap kali ajang pilkada, biasanya kan tingkatan eselon 2, eselon 3 itu kan mencari posisi, kemudian secara mungkin di ranah publik dia tidak menunjukkan, tapi di ranah ini dia mulai melipir kemana-mana. Itu bener nggak sih Pak? Rumor itu kalau yang sepengetahuan saya ya maksudnya, kalau yang untuk sangat umum tindakan saya pasti diangkat juga ada dalam menjadi masalah saya pasti lakukan dalam itu jangan begitu tidak boleh begitu. Kalau tapi secara umum ya yang pertama tadi alhamdulillah tidak saya masih marah itu karena saya selalu menggunakan kalimat ini jadi begitu diposisikannya saya pernah melihatkan ini bukan kalimat untuk ukuran saya yang sudah kan udah kali keempat kali ketiga gitu ya kita melakukan pilkada ini dan sepanjang sejarah juga selalu kelihatan yang dilihat bagaimana tentang reklamasi. Saya tidak harus kalimat. Di sini banggalah kita diposisikan. Kan layak itu. Tidak boleh kita berpihak pada salah dua, salah tiga. Boleh karena seluruh itu adalah orang yang harus kita layani. Gitu loh, esensinya di situ. Jadi, saya sekarang menarasikan membangun bahasanya mengajak untuk kita mengembangkan. Menurut saya sudah tepat. Karena dalam sejarahnya kita mengalami sebelum dan konon kabarnya saya juga mengalami langsung ya, meskipun di antara perubahan itu dulu kan tidak ada zaman baru harusnya sama dan kita semua sepakat mengkoreksi dengan reformasi betul betapa besar kan awal dari dalam reformasi itu. Jadi saya tidak ada banyak kalau kita masih berpikir seperti itu sudah sangat saya pikir lalu gitu loh ya dulu lah padahal itu sudah terang-terang dikoreksi. Dan kita mungkin sekarang pun bagi dan kerabang yang mungkin tidak lahir atau baru lahir masa sekarang, nah kita merasakan beda kebebasan kita sekarang lebih ini bisa nih kita iya saya sendiri tidak mengalami langsung, orang yang masih berapa aja lah
di momen 95-98 tuh, saya masih baru jadi CPNS, tapi arahnya bahkan belum terpilih seperti itu. Sampai ada bahasa itu sadar ya saya dengar, saya bersaksi lah. Kalau kita ini ngomong nanti diberhentikan, itu kan nyata Pak. Ya paling tidak saya dengar, walaupun saya tidak langsung di momen itu lah. Lebih dengar juga dari orang tua yang lalu gitu ya, tapi tidak saya bersaksinya. Di momen itu saja itu sudah seperti itu. Dan jadi itu yang juga saya anggap kita respect ke belakang. Itu kan terkoreksi. Dan itu yang dianggap salah satu penyebab yang paling utama ketika ASN pelayanan publik diarahkan sehingga timbullah kluster-kluster. Jadi masa hari ini kita masih berjuga yang seperti itu gitu. Jadi kan mundur ke belakang ya, dan kita sepakat lah reformasi kan menghasilkan kebaikan yang lain. Nah, di sisi Bapak sendiri dan ASN kan ternetra. Tadi kan pasti di dalam diri adalah buku-buku soal dukung-dukung. Itu teh kalau kita kan enak aja bukan ASN ya, karena itu tampakannya sih Pak. ASN ya itu ya kata saya ASN gitu. Saya tidak bisa mengeneralisir ya, saya lebih baik dari posisi saya. Kalau saya itu termasuk ya ada beberapa nama yang dari riwayat. Saya tidak dulu sekarang menggunakan kalimat. Kamu harus mengalir, masa kamu tidak percaya diri. Kamu prestasi kerja kamu tidak ditunjukkan oleh karir kamu sendiri. Jadi saya sekarang dengan yakin ya saya berani. Bahkan saya berlebihan kadang-kadang ya, kalau saya bilang nggak apa-apa, apa dia bilang, kamu bisa bekerja dengan siapapun butuh orang yang bisa bekerja dengan kita harus yakin. Kira-kira memberi tunjukkan prestasi, pasti ya. Dan pengalaman pribadi pun kan ada satu momen saya punya pikiran kebudayaan, momen ini kan hal-hal yang berbeda-beda. Dan saya kira sama di setiap momen itu. Saya penting saya menyebutnya kita berintegriti, kita menunjukkan kehormatan kita, saya tidak ragu menunjukkan itu dari juga kita berbagi dan yakinlah bahwa kemudian ketika dibutuhkan oleh siapa juga dengan ini yang nah saya lebih senang menarasikan begitu tuh membangunkan pada sebelumnya. Jadi saya nyebutnya tidak percaya diri kalau orang sana mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat teman-teman karena pilihan undang-undang ini juga bukan baru, pilihan kita dari dulu selalu jadi pembahasan sampai ke titik terkasih karena PNS tidak juga mengambil posisi tidak menggunakan hak pilih kan sampai juga pernah terjadi wacana seperti ini pada hari ini tetap seperti ini dengan posisi PNS menggunakan hak pilih tetapi diposisikan netral. Buat saya sudah bergerak. Kita juga kan punya rasa kebanggaan sendiri bisa memilih langsung dan itu tidak bisa tergantikan gitu loh. Ini loh pilihan presiden kedua kan kira-kira gitu ya. Dan itu kan nah orang juga tidak akan tahu kita bicara ini kita akan tahu ya. Hari ini saya melihat dari sisi kenegaraan itu sudah sedemikian banyak ya upaya untuk melindungi hak kita begitu. Jadi saya juga ingin sampaikan jangan ragu, saya juga sangat yakin bahwa akan sebenarnya sekarang itu bagaimana kita melindungi sudah karena kisah dulu kan tidak begitu banyak orang katanya begitu gitu ya. Artinya kan sudah bereformasi nih sekarang lebih berwarna lah gitu ya kira-kira ya. Dan saya melihat dari kita sama-sama kan berkabung dari posisi pemilihan dan solusi sosial di nasional itu sudah jadi menurut saya sangat menjadi pelajaran. Karena sekarang teh puluhan ribu ya untuk kita terakhir kerja dengan dulu dia Bapak ada target nggak sih Pak kan untuk bertekad supaya ASN netral
ada nggak capaian maksimal 90% bisa netral misalnya? Oh, Ada nggak sih indikator gitu? J, harus J, tekadnya harus J, nggak boleh. Jadi itu saya narasi, saya wanti-wanti. Jadi sudah kali ini sudah tidak boleh lagi. Gawat keras ya kalau Kita ya dalam cara-cara di organisasi ya. Itu ya keseringannya kan pasti berjenjang kalanya. Saya terlalu ini sudah bilang bisa itu. Jadi kita juga yakinkan kalau memang seperti itu harusnya. Tidak ada yang cukup sudah ada harus kita harus sekali itu bisa dieksekusi. Ini apa namanya? Kan berjenjang Pak ya. Ada nggak edukasi dinas mana yang awal gitu Pak? Pada saat awal yang masuk ke saya kan informasi ya dari keluarga saya sendiri tidak membilang-bilang ya jauh tapi ada informasi di sini merawan tidak ada tapi saya memposisikan ya saya tidak seluruh dinas mana Pak? dan segera beliau itu tidak tentu saya langsung sampaikan Oh ke dinas itu ya ini udah ya saya dapat seperti ini segera hati kan pasti yang bersangkutan itu menyampaikan kata bukti dan sangkaan itu apa dinasnya Pak? saya sampaikan ke keluarga dinas Jadi bukan orangnya yang bahasannya tidak mungkin bukan di Polres tapi yang lainnya iya oke di sanksi terberat apa sih Pak buat ASN itu? Itu diberhentikan itu tidak hormat apa tidak itu sampai batasan mana Pak? Sampai itu dari saya tidak mempelajari tapi saya sengaja nih saya keluarkan di sini dari KAS ada data nasional yang menyatakan berapa banyak yang sudah dilakukan tindakan dalam berdasarkan profesi tahun berapa ada data yang menunjukkan Jawa Barat ini pernah terjadi 74 orang yang dipecat dalam konteks ya dalam konteks kualitas provinsi Jawa kelas nasional DPR dalam tahun 2022 baru ini di Pilpres ya ada ya sudah seperti yang dilaporkan yang terbukti melanggarnya atau nasional ya ini nasional karena saya dapatnya dari KS kan memastikan ada di sana artinya secara struktur normalnya sudah sana rasanya sudah ada di mana bermain-main iya besar terlalu panas atau seperti itu kalau dipecat sama dia itu dapat pensiun nggak? Oh pensiun ini yang berarti kalau sudah ada lama ini salah satunya makanya kurang apa gitu kan karena sudah kemudian membuat normalnya walaupun tadi saya belum jadi mengarasikan mengingatkan teman-teman dari sisi kehormatannya meskipun ancamannya kita sebut ancaman ini sudah terang dan sudah terjadi gitu ya dalam skala nasional pecat terus yang dibilangnya kalah gitu itu jatuh ketimpangan apa itu ya saya berhenti di posisi itu aja kan artinya itu kita sampaikan dan itu secara berkaitan saya sampaikan ya dalam setiap kesempatan saya ya artinya saking kan di Bali itu prinsip filosofi kalau kita artinya jangan dikotak-kotakkan lah. Nah dari sisi ini kan saya lebih senang melihat kita sendiri bahwa mudah-mudahan sih para konservatif juga memaknai sama ya kita percaya iya jadi tidak mengganggu tidak mempengaruhi gitu loh tergoda lah kira-kira gitu ya sehingga balance jadinya kan walaupun ya pasti kalau cara pandang kita dulu dalam pemerintahan yang paling efektif ya kita berbuat diri sendiri saja iya sebetulnya kan iya karena kan sebetulnya salah satunya ASN itu lumbung suara yang besar kalau misalkan bisa berkembang pimpinannya misalkan padahal sekarang sudah beragam ada proses yang mungkin dari masalah politik ya sering saya beliau mendengar
Saya nggak tahu, aku pernah ada penelitian nggak sungguh mengaruhi seorang ASN itu dapat mengajak pemilih kan sedikit sebanyak-banyak ASN ada pemilih itu. Untuk presentasinya ribu kan, dari sejuta pemilih kita 7 juta, 1,8 juta, kan tetap presentasi. Mungkin memandang bahwa dalam posisi dan kewenangannya bisa mempengaruhi. Bisa. Tapi kan tadi ya tidak signifikan juga ya. Kalau lihat jumlah pemilihnya dan yang kewenangan ASN. Tapi ya beda lah matematik. Si politisi mah biasanya beda. Saya sendiri tidak pasti gitu ya. Bagaimana memandang hanya ya tadi kalau saya sih berharap selalu bagi kami yang dari ASN berusaha untuk lebih tinggi, profesional ini bersejarah dan saya juga tidak akan mengajak peserta konsultasi juga untuk biarkan kami tetap terjaga dalam dirinya. Jadi jangan yang udah yang lain modal supaya jadi balance gitu. Karena memang SN juga bakal SN juga udah terus resikonya kan tadi pecat ya. Iya, bagi yang benar ya kan harus tahu kan itu ya. Cukup lah dengan ada sanksi seperti ini. Kalau amat jagoannya tadi kan pecat kalah. Jadi SS istilahnya mungkin ya kan di batas ini personal dan yang berwenang kan terpisah dari struktur yang ada di kabupaten di provinsi sendiri. Karena juga kita merasa nanti kalau dia menang jadi backing saya nih gitu. Ya, kalau menang ya. Misalkan ya itu kan ada persepsinya begitu kan saya. Itu yang saya luruskan di politika. Saya juga tidak percaya dulu kalau begitu loh. Istilahnya apa sih itu orang yang ingin naik jabatan apa capek kali itu atau ya tidak dengan profesionalisme dia untuk kurang itu kan apa sebenarnya politik kan mungkin bisa saya nyebutnya tidak itu juga ya kan nah sekarang Pak kan tadi pemilihan bupati kan sekarang gubernur Jawa Tengah ya sendiri kan ditunjuk ya menjadi DSS kita. Yang untuk apa itu siapa? Menteri. Ada arahan dari Pak Menteri Mas. Nanti kamu pilih ini. Pak Menteri kan yang politik juga. Udah bilang saya bersaksi saya yakin. Kecuali harus melaksanakan tugas saya ngomong ada di poinnya itu. Pak Menteri sama sekali tidak atau khusus dan memang terkomisi juga langsung baik secara yang tugas yang langsung. Kalau tugasnya saya langsung itu ya karena yang itu ya kayak gitu. Juga tidak. Pasti kalimat pertamanya pada seluruh kegiatan PDS jarang yang terlalu tapi itu memang itu. Jadi sudah sebuah keyakinan terbaik dari demokrasi itu. Meskipun godaan banyak Pak dari politisi. Ya, ada saya. Kalau saya kebetulan tidak terasa masalah langsung ya. Saya tidak bermasalah. Dan sampai sini pun saya yakin para kandidat pun memahami itu sehingga tidak ada yang mereka ngobrol gitu. Jadi ringan Pak ya. Ringan lah, yo. Nggak ada beban ya. Ya, kalaupun enggak pasti kita tolak. Saya tidak. Nah itu kalau saya lebih dari itu menghina kagak udah. Saya ajak teman-teman juga untuk seposisi itu melihat. Jadi tadi contoh ASN berintegritas sehingga ketika yang berintegritas terpilih pun nggak ada beban Pak. Ya. Beda dengan yang memang kusuk-kusuk sendiri nggak ringan gitu. Dan alhamdulillah rasanya jadi yang saya selalu saya dan teman-teman juga yang ada di sini juga kan sudah beberapa kali periode dan sudah tahu mungkin sebagian ada yang masuk ini mau sendiri misalkan yang itu kan tidak begitu karena mekanisme birokrasi ini sudah tidak terlalu ini apa yang sangat dibutuhkan kan yang disebut dengan analisis dengan berusaha dengan lain ada pokok pembimbing yang zaman saya dulu itu belum ada pembimbing itu tahun 2015 merit sistemnya baru, jadi kan ruang-ruang untuk bisa kita mengalihkan akan sudah semakin secara sistem. Perbedaan itu bagian dari proses itu transparan.
termasuk artinya siapapun orang boleh melakukan ya sih. Dan itu tidak terjadi di zaman saya bekerja sebagai pegawai. Iya, dulu Karena waktu terjadi 2005 kita nunggu di rumah. kan langsung pemilih yang jadi Waktu di garis angka saya sudah berlokasi. Waktu di pertama saya di sekitar SPP. Bukan menatap tes SPP. Sudah, ya. Karena bagian dari kita ingin naik di antaranya, saya pertama, selalu saya sudah SPP. Penting ngerti ya KTP ya. Wah ini jangan main ASN anak buahnya. Ngerti KTP ya. 3 tahun saya jadi sekretaris KPU provinsi. Itu kan sudah tahu sebagai lulusan. Ya sejauh yang ngerti lah. Ya itu tadi. Jadi karena jadi SKP itu berarti bersentuhan terus sama provinsi Pak. ya kan? Ya paling kurang memberi pelayanan lah gitu ya. Iya. Nah, termasuk dalam pelayanannya pada saat saya sekretaris memang itu kali pertama tidak ada pilgubnya. Pilgub 18 kan ditunda sekarang. Oh iya. Iya. Saya sedang jadi ngomong hukum mau pilgub. Sedang ada pilgubnya. Jadi KPU. Setelah itu saya jadi biro hukum di provinsi. Kalau itu baru bersih. Nah kalau di provinsi itu kalau sudah di posisi 2, ya yang disebut dengan pemerintahan itu yang berpilih. Jadi bentuknya kita pasti dipanggil lalu ditempatkan sesuatu di provinsi. Saling ditanya. Memang udah ASN berapa puluh tempat? Besok kalau 30 kan? Sekarang 29 ya. Apa doang pensiun Pak? Kalau pensiun tinggal 2 tahun. Wah, dalam rangka Sukabumi Ya. Harus saya aminkan ya. Amin Pak. Kan saya udah lama di Karawang. Tapi ada niat tapi Beda juga lah. Sudah ada niat Saya enggak. Oh enggak. Karena saya melihat lingkungan politik itu kan khas ya. Iya. Yang agak beda dengan pertama. Tapi yang saya ini sebagai ASN. Istilah saudara banyak yang kita kaitkan. Kita SKP oke, kalau hukum ya, terus ada bisa kan banyak masalah Pak. Nah, itu biasanya yang akhir tahun memang terus biasanya. Tapi koridor tugasnya jelas gitu. Bedanya kan begitu. Kalau politik saya lihat sangat Dinamis. dinamis. Tapi ada tertarik Pak di sana. Ada tertarik. Ada terbesit lah. Ya, Ayo belum. sampai saya ini belum. Oh belum. Belum. Artinya saya malah berpikir memilihnya itu tidak kuat nanti lepas tugas, ini saya ke arah dunia pengajaran gitu. Hanya nggak udah. Saya sekolah sekarang masih mempersiapkan Iya. Kalau udah ketinggal sebuah semester nih. Jurusan apa Pak? Nggak pilih pemerintah. Oh, lokator pemerintah. Ya, Ya dosen Pak. maksud saya ke arahnya ke situ lah. Persiapan lah. Harus mempersiapkan diri dong. Iya. Harusnya sih kalau kita bertugas aja tahun ini harus kelar dulu. Jadi 5 tahun sebelum pensiun lah kira-kira. Tapi gara-gara jadi Artinya iya, harus kita pilih yang prioritas dong. Tapi sempat ngajar Pak. Bapak selama menjabat itu ngajar di mana gitu. Pernah, tapi lagi muda di sekolah ini saya. Kalau di Bandung malah terus saya di sekolah Sambil ngajar juga. tapi Ngajar apa Pak? kalau di sana tuh ada sekolah tinggi sosial politik ada juga STK di PPGRI pasti beberapa ada yang kenal boleh di sana ya kalau Masih coba boleh. ya karena waktu masih muda saya kan ngalami kantor sampai jam 2 dulu tuh jam 7 jam 2 Emang normal jam 2? iya Bukan bolos itu. bukan jam berapa jam 7 jam 2 saya kayak kalau seingat saya kalau nggak salah berubah itu setelah reformasi di tahun 2002 Oh gitu. iya PNS itu jam 7 jam 2 nah dari jam 2 kan banyak kesempatannya Golongan. nah gitu saat itu saya lupa persisnya tapi sekitar tahun 2000-an setelah reformasi Masih jam 2. sehingga tapi Sabtu masuk. Nah, berubahlah pola jam kerja Sabtunya dulu yang kantor itu jam 7:30 sampai jam 4. Nah, karena situasi itu ya saya itu kan dari sudah jadi kantor ya Ini pensiun ngajar. gitu. Kok keren Pak termasuk. Saya salut Pak. Bogor.
Ya yang pasti ada pilihan lah orang tua. Bisa begitu kenapa? Mindset bisa begitu kenapa? Mungkin warga Karawang yang sedang berjuang sekarang jadi mahasiswa kan. Nanti kan Ya, saya ganjat Pak. begini saya ceritakan. Iya, warga Karawang betul. Ya. Kan tentang harus belajar seumur hidup kan sudah sejak kecil ya kita imani ya. Tidak ada istilah belajarnya. Maka dalam setiap kesempatan ya dan melihat peluangnya. Kebetulan saya sendiri merasa selesai ketika belum jadi S3 kan selesai sekolah kan S3 dokter karena kan lagi sekolah lagi betul. Jadi kapanpun kita punya kesempatan itu ya para yang muda-muda jangan berhenti gitu. Kalau dulu saya S2 kalau ada beasiswa dengan kehidupan kan kita mengorek anak dan seterusnya kerjaan saya selesai. Nah, ketika sudah ada ruang saya punya kesempatan bersekolah. Bapak masuk tahun berapa ada dokter S3 kemarin? Iya dari tahun kemarin sudah 2023 mulai kelasnya sudah selesai. Sekarang sudah masuk ke Gimana bagi waktu ini? Masih lupa kayak gitu Pak. iya kalau sekarang makanya Kalau nggak bisa bayang kan? karena kalau kelasnya sudah selesai. Tinggal disertasi. Nah, tinggal sekarang sudah. Nah, Genjet tak benar kita. Teman enggak apa wae Genjet. Legend saya. Udah tua nih, udah mau 20. Masih umur tahun berapa Pak? Daftar S3 5 Oh, 7 lah pasnya Pak. Masih sama Pak. Alhamdulillah, kuliahnya masih selesai sudah. Ya cuma sudah kan lumayan Sekarang tinggalnya sudah. Dan saya nikmati. Untuk yang ini saya udah kalau daftar promotor saya bilang nggak semua. Kalau sekolah emak saya nikmati sendiri. Saya nggak perlu start untuk. Biasanya kan gitu Pak. Kalau penjabat ada start kerjain. Ini nggak Pak? Saya nikmati dulu. Kalau bahan ya kan? Ya Pak. Kita minta bantu lah. Ya. Saya juga minta bantu. Kalau yang nanti Kalau nyusunnya saya nikmati asli. Karena saya nggak nyuruh orang. Kalau apa nih ChatGPT Pak? Ada Apa? ChatGPT. Iya. Ada. Nggak begitu ya? Cuman kalau sekarang kan mencari reference kan mudah ya. Iya. Aneh kalau saudara bersama. Jadi jangan lupa, saya mau mahasiswa mesin tinggi. Oh iya. Iya. Saya tahun berapa? SR saya itu 86. Kemarin saya ada hukum ya? Divisi 86. 87. Aku berdua sebenarnya. Aku dokter Andes, SH. itu SH. Itu langsung 1 tahun. Maksudnya 1 tahun. Perbarengan. Dulu kan bareng. Dulu kan sebelum baru, namanya sebelum baru. Saya sebelum Sebelum baru kan bisa 3 tahun tuh. Tahun. Dulu nggak ngerti kalau sebenarnya sekarang nggak boleh. Dulu ya nggak boleh ada begitu. Dulu bisa Pak? Karena dulu belum ada aturannya gitu. Ini saya selesai. Mana nih Pak? Ada 2 apa deh? Bareng Pak. Pak. Jadi nama Pak? Enggak, masih lupa dulu. Masih bersyukur ya? Yang fisik dibagi 3 semester, terus pindah ke Gabut Timos. Dan apa? Ini atas. Jadi saya anak fisik Gabut Timos. Karena Gabut Timos dia dulu pertanian, pindah ke Gabut Timos. Ini udah jadi apa? Bisa so. Jadi fisik kesana. Dia apa? Iya jadi. Oh, udah masuk di Islam. Jadi disebut Curug Gabut masih ada, masih bersih. masih hijau. Jadi coklat. Saya lihat tuh sekarang beda banget. Ya Mas sempit, terus Ya, dia bagi gue dari 8 gitu lah. Masih jadi ujung-ujung masih ada DOS tuh, inget nggak? Nah, ini ke komputer, dos. Nah, pertama. Tapi ya karena dianggap sesuatu waktu itu bisa proses mah. Di sini kita tuh seberada dari kan. Saat akhir karena dianggap sesuatu oleh dosen begitu ya, saya pindahin ke dulu bukan disket floppy disk dulu programnya itu cuma 2 G-Writer dan 1 lagi semua. Ayo berarti di kode teh, ngerti. Ayo nama, Kita kan tinggal Microsoft Word. terus Kalau kan jadi lulus terus.
Kontrol F, Kontrol D. Apa itu aku lagi ya. Nggak, saya kira mungkin kebijakan yang terkait juga termasuk ya, karena memang dalam banyak situasi di pemerintah pun kita butuh langsung. Ya, betul, kayak presentasi mendadak atau masuk. Jadi ada mau powerpoint mau kena langsung dulu. Jadi harus tuh kayak gitu. Ya bergerak tuh banyak gitu. Yang mana terjadi sama gitu loh. Pak, gitu kan terlihat yang kerja keras terus kan pendidikan hotel itu pengaruh orang tua jadi guru ya. Apa gimana? Ya, atau gimana ya begitu? Salah satunya saya dari guru. Oh, bapak Saya guru. Waktu saya lahir saya sudah kepala sekolah dulu. Jadi kisah dulu dari awal yang mungkin karena pendidikan orang dulu ya seperti itu. Tapi memang salah satu yang saya tanamkan bahasa kita orang-orang dan ini kerjaan kan ulah kuil dulu nanti saya bawa kita filosofi Sunda dalam tema teh saya dijinjing saya dibawa ini nama serangan gitulah bahasa Sundanya. Jadi yang disebut dalam saya lihat sekarang kan kayak juga beneran. Jadi orang berdekatan dengan guru pelajaran. Kita nunggu ke apa belum? Tidak. Sudah selesai semua. Yang satu mah ya beda zaman ya. Ya. Saya dari tempat juga kebetulan saya anak perempuan tiga-tiganya. Yang satu sudah selesai langsung S2. Sekarang sudah selesai. Bukan Adiknya itu bapaknya di pemerintah semester 7 sekarang. Tapi yang muncul itu kayaknya dia pengen guru. Jadi ini kuliahnya juga mereka. Inspirasi. Mungkin ya. Saya sampai berakhir. Tapi ya bahagia lah. Gitu kan. Iya. Padahal SMA kota SMA Bandung. SMA 8. Karena SMA kota kan di Bandung. Ternyata SMA 8 juga bisa mendapatkan anak gitu yang ingin jadi guru tidak harus apa yang dilakukan. Iya. Tapi kan sekarang sekolahnya merata ya Pak, karena ada donasi itu kan semua sekolah juga tidak diperbolehkan. Iya. Karena meskipun di daerah itu masih ada pembeliannya. Saya orang tua batu ya topnya apa itu pasti dari gitu lah. Kalau adik kakaknya sih masih belum donasi. Masih yang dia mau Bandung kan apa itu SMA 3 SMA 5 jagoan. Kalau adiknya nggak lulus SMA 3 SMA 5 aja maksudnya ke penjelasan bukan ke 20 ya. Karena sudah donasi dia apa 20 di Ciliwung. Ciliwung. Tapi memang saya juga selalu ingin menyampaikan itu khususnya bukan bohongan pasti dengan pemikiran yang membawa. Kadang kita dewasa muda ini kan beda zaman beda zaman. Padahal kita siap dengan sesungguhnya harusnya menjadi kebanggaan kita. Terserah di usia saya sekarang, saya berusaha keras menanamkan nilai itu kepada anak dan tentu tidak sama dengan gitu. itu Bapak langsung ngasih contoh lah role model. Nah, minimal kan gitu. Ya, jadi gitu. Minimal kan gitu. Tidak dengan kata-kata itu ada di sama dari tak sama role model. Mungkin turun Pak Tapi saya sama-sama terima kasih ini ilmu yang kita peroleh. Pertama SM hati-hati demi hak terbuka, kamu yang terbuka pecat tentunya. Ya, jangan mau tergoda lah kira-kira. Kedua tadi soal pendidikan orang tua juga model bagi anak. Pada zaman belum tentu dibebat, tetapi orang tua yang jadi role model itu bisa gampang diberi anak ya. Turun jadi orang tua hati-hati. Nah, jangan menjadi orang tua dulu. Susah kan jadi contoh.
perubahan terasa ketika dewasa. Iya. Itu jadi buat mereka yang sudah menjadi dewasa atau yang sudah punya anak, karena yang paling unik sebagai anak, sebagai yang oke ya kan itu kalau nggak salah bayang kok begitu Nah, ini sebelum tutup, bapak ngarok kok, ngarok kemana? Bapak ngarok itu, ya, itu bisa nih, parentingnya, birokrasinya, mantap pak politiknya. Betul Pak Devi, bisa. Nah, ya, itu saya Warai Karawang. Pada cerita hari ini sangat menarik sekali, beragam sekali kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.